mau short trip pakai mobil aku si Civic Vario, karena udah lama banget aku nggak buat konten sama mobil ini guys. Jadi hari ini aku mau ke daerah Batu guys. Dari Malang ke Batu itu mungkin nanti aku lihat map sekitar 1 jam, tapi kayaknya 1 jam lebih ya. Sebenarnya tadi berangkatnya itu maunya agak pagi, cuma karena tadi ada tamu, jadi aku agak sedikit molor guys berangkatnya. Nah ini aku sambil cerita-cerita juga ya, karena aku cerita kalau mobil aku si Civic Vario ini guys, itu sebenarnya lagi aku jual ya. Jadi sebenarnya agak berat aku mau lepas si Civic Vario ini, karena memang aku ngerawat si Civic Vario ini udah sekitar 3 tahun, dan overall mobilnya sangat-sangat enak, sangat-sangat nyaman. Kalau menurutku udah cukup kalau semisal dibuat daily ataupun luar kota ya. Terus kalau kalian mungkin tanya ya, kira-kira alasan jualnya itu kenapa bang? Nah ini yang sempat ditanyain sama teman-temanku yang ada di Malang juga. Itu kenapa kok si Civic Vario nya dijual? Apa karena udah ada si Avanza, terus Civic Vario nya nggak pernah dipakai terus dijual, atau gimana? Sebenarnya alasan utamanya nggak itu guys. Jadi bukan karena aku udah ada si Avanza yang memang sering aku buat luar kota ya. Jadi lebih kepada kebutuhan yang lumayan mendesak guys. Jadi kurang lebihnya aku harus ngelepas si Civic Vario
kenapa. Cuma aku itu orangnya agak sedikit nekatan ya kalau kalau dibilang ya. Jadi aku nekat cari sendiri unit mobil Civic Vario. Nah, dulu pertama kali itu aku sebenarnya nggak kepengen Civic Vario guys. Jadi waktu itu aku kepengen itu Civic SB 3 yang 2 pintu ya, Wonder 2 pintu. Ya, yang Civic Wonder 2 pintu. Nah, itu aku kepengen banget mobil itu. Nah, cuma karena aku lihat-lihat di YouTube juga waktu itu ya, anjir ada Wonder 2 pintu lewat guys. Aku bilang Wonder 2 pintu. Nah, waktu itu aku lihat-lihat di YouTube karena memang aku masih pemula, jadi kebanyakan menyarankan untuk beli si Civic Vario. Nah, waktu itu pertimbangan kalau nggak Wonder, aku mau ambil Genio karena dari segi harga dia masih lumayan terjangkau ya. Dulu kisaran harga 30 jutaan, 28 30 juta lah. 30 juta ya, sorry 30 jutaan. Itu mobilnya udah lumayan banyak guys dan lumayan bagus juga. Terus habis itu aku lihat-lihat lagi referensi di YouTube. Kalau memang baru pertama kali ambil mobil dan itu Civic, mending disarankan untuk di Civic Vario karena dia secara, aku nggak tahu juga ya, aku nggak pernah pegang Civic Wonder ataupun Civic Genio ya, karena untuk pemula itu lebih enak di Civic Vario guys perawatannya. Jadi banyak yang referensi yang aku lihat itu kayak gitu, makanya aku carilah unit Civic Vario waktu itu. Terus habis itu nyarinya pun itu nekat-nekatan juga. Jadi aku sama istri itu dulu naik Scoopy ya, naik sepeda Scoopy itu berangkat dari Malang ke Blitar itu untuk survei. Jadi 2 showroom yang aku survei. Nah, karena dulu itu gimana ya, budgetnya pas-pasan dan lain sebagainya, jadi nggak tahu juga, jadi nggak kepikiran untuk bawa mekanik suruh ngecekin unitnya gimana. Itu nggak kayak gitu guys. Jadi memang benar-benar pure nggak tahu. Nah, akhirnya dapatlah di salah satu showroom yang ada di Blitar. Waktu itu lihatlah si mobil Civic Vario ini. Dulu velgnya waktu itu aku masih ingat pakai NK tuning ya, warna putih. Cuma sebenarnya dilihat dari kasat mata itu mobil udah ibaratnya udah banyak PR lah ya. Kalau mungkin posisiku sekarang aku lihat mobil ini dulu udah, oh ini jangan diambil kayak gitu. Nah, akhirnya aku maksa lah untuk ambil ini mobil. Waktu itu dapet, harganya cocok, aku ambil guys ini mobil. Padahal dulu waktu aku coba guys, ini jujur ya, kaki-kaki itu udah gak karu-karuan guys. Jadi suaranya itu udah gemrotok guys. Lek wong Jawa ngomongnya gemrotok guys. Jadi kaki-kaki itu udah oblak semua ya, setir itu udah gak stabil. Dari situ aja kalian kan pasti udah menyimpulkan kan bahwa owner sebelumnya di mobil ini tuh memang gak ngerawat mobil ini. Kurang lebihnya aku bilang kayak gitu. Nah, tapi itu memaksa aku ambil guys. Aku nggak tahu ya, karena bodoh nekat itu tadi ya, aku paksa aku ambil. Kalau AC dulu pertama dingin, terus habis itu starter enak. Jadi ini nanti bakal aku cerita PR yang udah aku
lah yang rawan-rawan dulu apa full join, tirot kayak gitu. Nah akhirnya aku benerin di dulu yang megang ini kebetulan ada di perumahanku yang aku sering cerita juga di kontenku tuh di Mas Yosi ya, yang orangnya dulu pegang Estilo. Nah aku benerin lah di sana pelan-pelan, nyicil lah sebulan ini kaki-kaki pakai depan, sebulan pakai belakang. Itu pun jujur belum beres guys, jadi udah banyak part yang aku ganti itu belum beres karena memang aku nyicil ya waktu itu. Nah terus masalah kaki-kaki ini akhirnya beres ketika aku udah pegang sekitar mungkin setahun setengah. Terus aku kenal sama bengkel yang namanya Part Civic Malang ya, jadi itu sama orangnya kaki-kaki diturunin semua. Terus habis itu busing-busingnya itu diganti sama busing press. Jadi aku nggak beli busing baru guys, jadi nggak beli busing baru, busing-busing itu diganti sama busing press di custom. Itu bilangnya lebih kuat karena Mas Andi itu pernah nyoba di Nova dan itu udah sweat engine kalau nggak salah di K24 apa K20 ya kalau nggak salah ya. Itu tambah turbo sama Mas Andi di tambah turbo lagi, dan itu busing-busingnya itu masih kuat guys, jadi busing-busingnya masih kuat. Nah akhirnya aku masukin lah di sana, dan satu busing itu kalau nggak salah dulu kena 50.000. Nah itu baru enak guys, tapi masih ada beberapa part yang sebenarnya udah aku siapin ya, udah aku siapin tapi belum aku pasang kayak gitu. Dan alhamdulillah ini pemakaian kurang lebih udah sekitar 1 tahunan inilah ya, itu belum ada kendala, belum ada bunyi-bunyi di busing-busingnya, jadi kayak gitu. Masalah busing-busing udah selesai. Nah balik lagi ini agak flashback ke belakang lagi ya, masalah radiator guys. Wah kalian ya kalau memang mau beli mobil tua, kalian harus belajar masalah radiator, jadi biar mobil kalian nggak overheat. Sebenarnya ini bukan hanya di mobil tua aja ya, tapi mobil-mobil baru itu ya jaga-jaga aja, kalian harus belajar jaga-jaga aja. Jadi kalian memang harus belajar di masalah radiator guys, karena ada temenku itu dia punya mobil, terus habis itu radiatornya nggak pernah dicek ya, air itu sampai kering. Terus habis itu upper tanknya radiator itu sampai copot guys, meledup ya radiatornya. Itu ada ya temanku. Jadi hal basic lah itu yang harus kalian pelajari memang di radiator. Karena dulu aku radiator itu aku masukkan ke bengkel, masuk bengkel itu habisnya buahnya guys. Padahal kalau kita udah paham sistem radiatornya ya, itu kita benerin sendiri bisa macam ya, ganti kipas radiator atau mungkin ganti motor fan-nya ya. Jadi kalau semisal kita mau ganti motor fan kayak gitu, itu kita bisa ganti sendiri dan tidak ada biaya tambahan guys. Kita cuma tinggal beli motor fan-nya aja. Bentar guys, aku tak mampir ke Indomaret dulu buat tarik tunai. Oke guys, kita lanjut jalan. Sorry, aku habis ambil uang dulu karena aku nggak ada uang cash, nanti takutnya di tempatnya ada biaya parkirnya ya, ada tukang parkirnya. Nah habis ini aku lanjutin lagi masalah peradiatoran di mobil tua ya. Nah jadi dulu itu aku beresin radiator di mobil tua ya, di mobilku Civic Vario ini. Kurang lebih aku sekitar 3 bulan pemakaian guys, dan itu memang sering banget aku dapetin mobil Vario ini overheat ya, karena aku nggak tahu sama sekali
sekali gimana cara ngatasinya waktu itu. Sesimpel gini guys, selang radiator ya, yang waktu selang radiator itu di sambungannya selang radiator yang ke radiatornya atau ke mesin ya, itu juga bisa menimbulkan kebocoran dan itu bisa jadi penyebab mobil kalian itu overheat. Jadi sesimpel itu kalian memang harus pelajari ya. Nah, aku waktu itu nggak tahu apa-apa guys, nggak tahu apa itu termostat, terus apa itu ganti selang, itu juga nggak tahu. Terus mobil tua itu harus dikasih indikator tambahan untuk tekanan suhu airnya, itu juga nggak tahu kayak gitu ya. Kok tekanan suhu air maksudku. Nah kayak gitu aku nggak tahu sama sekali. Jadi aku nggak tambahin nggak apa. Nah itu sering banget overheat. Dan sekali masuk bengkel, kalau bengkelnya jujur sih kalian beruntung banget. Tapi kalau bengkel kalian itu nggak jujur, ya udah selesai. Aku pernah habis masalah radiator aja itu habis sekitar 1.800.000 guys. Itu di satu bengkel. Disuruh ganti selang. Ternyata yang dipasang selangnya Accord, jadi diameternya agak gede daripada selangnya Civic Vario. Itu juga pernah. Akhirnya waktu aku bawa ke Nganjuk, dia sempat selangnya itu copot waktu jalan dan dia meledak lah, ibaratnya kayak gitu. Itu juga pernah di mobil ini. Jadi sesimpel kalian tahu ukuran selangnya itu yang pas berapa kayak gitu ya. Terus habis itu ganti selang sendiri, terus nguras air radiator sendiri. Nah itu harus kalian pelajari guys. Terus habis itu dulu ganti kipas, bukan kipas, motor fan. Jadi motor fan radiator itu kalau kalian bisa ganti sendiri guys, kalian beli di marketplace ya, itu kan dia harganya ya kisaran 300-500 ribu. Kalau kalian ganti sendiri, kalian nggak ada biaya tambahan buat jasa. Itu bisa sedikit menghemat budget kalian. Terus sekali lagi, kalau bengkelnya jujur ya, karena kalian posisinya sama kayak aku dulu mungkin ya, nggak tahu apa-apa masalah mobil. Aku dulu dibilangi ini punya aku kan ini udah radiatornya tuh motor fan-nya udah pakai punyanya Jazz ya. Jadi diganti waktu itu dia bilang motor radiatornya, motor fan-nya itu di harga 500.000 guys. Nah pas aku cek di marketplace, ternyata barang yang sama itu harganya cuma sekitar 350-an kalau nggak salah, ingat sekitar segitu ya. Jadi kayak gitu. Itu biaya untuk pasangnya ya. Biaya untuk pasangnya itu paling nggak ya kalian habis sekitar 100-150 ribu lah, kisaran segitu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah gambarannya. Jadi memang kalian harus tahu dulu, bisa dulu kayak gitu. Kalau memang kalian nggak bisa, saranku sih kalian untuk beli mobil tua ya, mobil tua sebenarnya mobil tua apapun itu kalian ajak ibaratnya montir orang yang memang kalian percaya dan itu bisa mobil. Nggak cuma montir aja sih, mungkin paman kalian itu bisa ngecek mobil kayak gitu, itu kalian aja guys, karena itu bakalan sangat membantu kayak gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya. Terus itu masalah radiator lah. Terus ya alhamdulillah sekarang aku udah mulai bisa ya untuk masalah radiator. Tadi ini beloknya di mana? Oh, depan. Nah untuk radiator kemarin itu, untuk masalah-masalah radiator di Civic Vario mungkin nanti bakalan aku spill di video lainnya ya. Cuma kemarin yang terakhir aku ganti pipa yang stainless yang di bawahnya intake gitu loh guys. Itu kemarin aku ganti sendiri dan alhamdulillah ini udah nggak ada trouble. Terakhir
udah, ini mobil ini benar-benar mobil bahan yang pemilik yang dulu itu memang hancur-hancuran pakainya guys. Posisi di rumah itu aku pertama nggak expect kalau ternyata bodinya banyak yang keropos guys. Nah, terutama di bagian kaca belakang sama lantai itu. Jadi yang paling hancur itu bagian kaca belakang guys. Nanti aku tampilin di video, dan itu kemarin aku benerin sendiri. Aku masih selamatnya dia ini ya, pangkon kacanya itu nggak keropos sampai habis, jadi masih bisa aku tambal-tambal. Nah, kemarin aku pakai lem kapal ya, pakai lem kapal, nanti aku tampilin mereknya sih kemarin kalau nggak salah Dexton atau apa, tapi aku lupa mereknya, itu udah lama. Terus di bagian lantai juga itu harus kalian perhatiin guys. Kalau semisal mobilnya ceper, kalian pakai HP, kalian video ya, sama flashnya kalian nyalain. Jadi nanti kalian bisa tahu kondisi kolong di bawah lantai si mobilnya. Jadi kayak gitu guys, kalian harus cek bener-bener. Kalau di belakang itu ciri-cirinya memang ada retakan atau enggak di bagian bodinya. Itu mungkin ada retakan sama gelembung-gelembung kecil gitu loh guys di catnya. Itu bisa jadi ciri-ciri kalau mobil itu pangkon di kaca belakang itu udah mulai karatan. Nah, resikonya apa? Kalau hujan guys, air itu bakal masuk kayak gitu. Itu aku udah pernah ngalamin, karena jujur kaca belakangku ini dulu aku berapa bulan ya, sekitar 2 bulan pemakaian guys. Waktu pintu belakang tak tutup ya, waktu pintu belakang aku tutup, kacanya itu ngangkat gini loh. Jadi udah mau copot, silennya itu cuma ada di bawah aja, di bagian kaca yang bawah ya, cuma ada di situ. Di atas udah rata dia mau copot. Jadi kondisi mobilku dulu sampai kayak gitu guys. Itu jujur parah banget. Karena waktu itu aku asal percaya di dealernya ya. Kok dealer sih? Jadi aku asal percaya di si penjualnya, itu katanya udah siap pakai lah, tinggal melanjutin dikit-dikit dan lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya udah bocos lagi. Jadi ini belum aku las ya, memang kalau yang lebih bagus itu memang kalian las kayak gitu. Nah, itu habis lumayan banyak juga lah aku beli bahannya, terus waktunya juga, mobilnya jogrok kayak gitu guys. Nah, terus masalah AC juga. AC itu dulu waktu pertama dapat itu adem guys. Sebulan pemakaian itu dari kompresornya, sambungannya, AC-nya itu ada yang bocor. Jadi harus turun semua AC-nya. Jadi sebenarnya nggak harus turun semua sih, tapi kemarin itu karena aku nggak mau nanggung juga, aku turun semua. Kurang lebih biayanya sekitar 1.500.000-an sampai 1.800.000-an kayaknya ya kalau turun semua. Itu udah freon, udah seal, udah bearing di kompresornya juga. Jadi kayak gitu untuk masalah AC. Tapi itu satu bengkel udah beres. Alhamdulillah aku tanya-tanya dulu untuk bengkel rekomendasi AC di mana. Jadi kayak gitu. Terus kemarin sih cuma ganti freon aja. Enggak ganti freon, isi freon. Sorry. Kemarin sih cuma isi freon aja dan ini masih dingin. Ini aku jam setengah 12 ya. Cuaca kan panas, ini pakai AC speed 1. Blowernya speed 1, terus AC-nya juga nggak terlalu full, itu dingin loh guys, masih cukup lah. Nah, ini yang paling penting juga yang harus kalian perhatikan, masalah body juga, apalagi kalau kalian mau ngecat ya. Jadi cat itu udah aku review di konten sebelumnya, itu kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Terus kalau memang kalian mau bangun ya bangun, kalian nggak dapet unit yang siap jalan, kalian mau bangun mulai dari nol, caranya kayak gitu, aku saranin
tuning kalian langsung kerok total, terus habis itu kalian tambal-tambal di di ininya yang kropos-kropos ya, baru kalian cat kayak gitu. Jadi catnya kerok total. Aku bisa saran kayak gitu karena apa, catku ini nggak kerok total, aku cuma siram aja karena memang aku nggak tahu dan bisa jadi pengalaman. Ini habis di 5 juta tapi hasilnya ya bisa kalian lihat di konten-konten sebelumnya lah, kurang lebihnya kayak gitu. Terus overall sebenarnya mobil Civic Vario itu enak banget kalau semisal kalian buat harian, kalian buat luar kota, itu nyaman banget, suspensi juga enak. Ini punya aku ceper rata, satu jari sempit semua, itu nyaman ya. Dibuat di jalan-jalan pedesaan kayak gini ini juga masih oke. Guys, ini belok-belok guys. Wow. Ini masuk desa ya, ini masih nyaman di satu jari sempit. Dan lumayan tergolong irit juga. Aku biasanya untuk dalam kota di 1/9, kalau di luar kota itu kurang lebihnya kisaran di 1/12, 1/14 di luar kota. Karena ini biasanya kan aku buat untuk ke Nganjuk, pernah ke Banyuwangi, pernah ke Madiun kayak gitu ya. Dan alhamdulillahnya sih untuk mesinnya itu nggak ada kendala dan masih halus sampai sekarang, itu belum pernah turun mesin. Aku untuk mesin cuma ganti seal untuk head atasnya aja ya. Wow, ini tempatnya keren. Ini aku mau kirim sampel guys, ceritanya kayak gitu. Nah jadi kurang lebih itu perjalanan mobilku yang membuat aku sebenarnya agak sedikit nggak enak ya kalau aku harus ngelepas mobil Civic Vario ku ini, karena itu pun udah aku balik nama dan udah habis banyak. Kalau di total sih ya mungkin total semua sama balik nama dan lain sebagainya kira-kira habis lah kalau sekitar 40 juta guys. Ini seriusan. Itu kalau posisi kalian dapat unit yang memang bener-bener unitnya jelek, terus habis itu mungkin kalian juga belum ngerti mobil ya, terus luar kota juga, jadi kurang lebihnya habisnya sekitar, kalau aku ya sekitar 40 jutaan lah. Itu kalau kalian mau bangun mobil mulai dari nol dan kalian nggak tahu apa-apa tentang mobil. Kalau saranku sih kalian mending langsung beli unit yang memang bener-bener siap pakai guys. Sorry aku parkir dulu. Jadi kalau saranku sih kalian sekalian beli mobil yang memang bener-bener unit siap pakai. Kalian mungkin bayar di montir yang kalian ajak, atau mungkin teman-teman kalian itu mungkin ya nggak sampai sekitar 1 juta ya. Inspeksi mobil kan, inspektor sekarang kan banyak dan itu biayanya juga lumayan murah. Terus habis itu Civic Vario itu pasarannya kalau udah siap pakai mungkin di sekitar 60 sampai 70-an juta, sekitar segitu, tergantung spare part modifikasi apa yang terpasang di Civic Vario. Terus habis itu saranku sih memang kalian harus cari yang memang benar-benar siap pakai. Kalau memang kalian nggak kepengin bangun, kecuali kalau kalian kepengin bangun mobil itu mulai dari nol, kalian tahu prosesnya, itu nggak masalah kayak gitu. Cuma habisnya ada risiko lebih banyak kayak gitu guys. Kurang lebih kayak gitu sih video hari ini ya. Aku cerita-cerita sambil long trip. Ini aku udah sampai kafenya, mau kirim sampel sama ngopi-ngopi dulu. Terus kalau kalian ada pertanyaan tentang mobil Civic Vario ini, aku nggak tahu. Ini tadi sebenarnya udah dilihat sama orang mobilnya dan orangnya cocok ya, orangnya cocok. Aku nggak tahu nanti video ini bakal jadi video terakhir atau enggak di mobil Civic Vario ini guys. Sumpah aku sayang banget sebenarnya.
nanti bakalan aku buatin konten lagi kenapa aku jual si Civic Vario ini dengan alasan yang sangat detail kayak gitu guys. Kalau saat ini aku belum bisa buka kenapa aku mau jual ini Vario, karena memang aku nggak tahu hari ini bakalan jadi hari terakhir aku sama si Civic Vario ini atau enggak ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa langsung komen-komen aja di bawah. Kalian bisa like juga. Terus habis itu jangan lupa kalian untuk subscribe ya. Oke guys, see you di next video.